Jadi Merkuri mempunyai sifat yang jahat banget. Jadi dia merusak semuanya. Contoh dipakai di kulit ya. Kalau dipakai di kulit ya kulitnya rusak. Rusaknya bukan rusak kasat mata jadi hancur, bukan. Lapisan perlindungannya rusak, barier kulitnya rusak, tentara di kulitnya rusak dan mati. Ya, seorang dokter yang masih sangat muda, cantik, tentunya dia adalah dokter kecantikan sekaligus pemilik dan owner Dr. Indah Aesthetic Clinic. Iya. Ya, selamat datang Dr. Indah Kumala. Thank you. Terima kasih dokter sudah mampir ke Ayo Bongkar. Saya tahu dokter jadwalnya sangat padat ya. Biasa saya lihat di story-nya sampai malam-malam baru beres ya. Dokter, kalau satu pasien tuh biasa butuh berapa jam? Tergantung tindakan sih. Tergantung ada tindakan. yang cuma 5 menit kayak kan cuma konsultasi paling 10-15. Ada yang lama 1 jam. Gitu ya. Tapi mungkin itu yang lama itu pasiennya datangnya agak malam. Oh, kalau biasa yang sampai malam itu itu ya. Pertama ya mungkin datangnya udah di atas jam 7. Terus dia ngelakuin tindakannya banyak. Gitu Jadi ya. pas tindakan dokter yang terakhir paling malam. Gitu ya. Ya, tapi dari semua itu saya mengucapkan terima kasih di tengah kepadatan jadwalnya. Dokter Indah mau hadir di studio. Terima kasih dokter ya. Thank you juga. Nah, tapi masih muda nggak apa-apa, harus tetap semangat. Betul. Selagi masih ada tenaga dan kekuatan ya. Betul. Nah, dokter, kita tahu di luar sana, khususnya kaum hawa nih, apalagi di zaman media sosial, khususnya di Instagram, kaum hawa tuh pengen selalu memamerkan kecantikannya. Benar ya? Betul. Di luar sana, kaum hawa tuh berlomba-lomba ingin yang sudah cantik, ingin lebih cantik, sudah glowing, ingin tambah glowing lagi ya. Ya, betul. Nah, fenomena seperti ini dokter lihatnya seperti apa menurut dokter, pandangan dokter? Ya, itu lumrah ya. Lumrah ya. Lumrah. Tugas wanita juga kan Tugas untuk wanita. menjaga diri, merawat diri gitu. Nggak ada larangan sih menurut saya ya. Ya, lumrah Justru saja ya. sebenarnya nggak hanya wanita sih, kaum pria juga kan dia punya apa ya? Ya harus menjaga dirinya. Ya nggak mungkin kan dia bau, rambutnya misalnya gondrongnya sampai kriwel. Jadi kan dia harus punya keinginan untuk merawat diri. Ya. Mulai dari hal yang paling simpel, bahkan sampai yang harus dengan treatment-treatment tertentu. Nah, itu kembali ke kebutuhan dan keinginan pasien masing-masing. Tapi begini, ada nggak sampai mereka yang melakukan perawatan yang salah dan lain sebagainya karena demi ingin tampil lebih cantik apa dan lain sebagainya? Oke. Jadi kalau yang datang konsultasi nih ya, biasanya kan dengan berbagai macam keluhan. Mulai yang memang dia ada masalah, ingin solusi, tapi ada juga yang memang sebenarnya tidak ada masalah, tapi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, misalnya sebenarnya datang nggak ada masalah hidungnya, padahal hidungnya juga nggak pesek gitu, tapi ingin lebih mancung. Ya, seperti yang tadi sudah cantik tambah cantik ya. Ya ada juga yang karena memang kebutuhan, dia jerawatnya parah, ya pastinya dia butuh harus diobati ya. Diobatin. Nah, bicara soal diobati, pertanyaan untuk dokter. Di klinik dokter itu, biasa permasalahan yang paling sering dan paling umum diketemu itu apa? Pasien yang datang dengan keluhan apa? Paling umum tentunya jerawat. Flek, karena kita mungkin tinggal di Katulistiwa ya. Jadi flek dan anti aging, ingin nggak tua-tua. Biar nggak tua. Berarti itu dari dalam ya perawatannya, kalau yang luar dalam ya. Betul. Berarti yang paling banyak tuh jerawat ya. Ya kurang lebihnya jerawat ya. Nah, karena dokter sudah bicara soal jerawat, sebenarnya jerawat ini bisa dialami oleh siapa saja ya.
Betul. Betul ya, nggak pria atau wanita bisa dialami. Tapi kenapa sepengetahuan umum ya, termasuk saya juga, kenapa justru jerawat itu baru timbul pada saat kita pubertas ya? Pubertas. Okay. Jadi benar banget ya. Jadi kalau jerawat itu bisa muncul kena dialamin oleh siapa aja. Mau anak-anak, mau laki-laki, mau perempuan, mau udah tua atau masih muda. Jadi kenapa pada umumnya muncul pada saat usia masuk pubertas. Disitulah terjadi perubahan hormonal. Pemicu awal di mana banyak kejadian di pubertas, hormonnya mulai menaik kan. Biasa kita puber itu memang ada hormon yang meningkat. Androgennya ataupun estrogennya pada wanita untuk membentuk jati diri. Kalau misalnya laki-laki androgennya meningkat, ya dia pengen tambah jakun, timbul jakun, mungkin kelaminnya membesar, rambut-rambut di tubuh juga udah pada keluar. Begitu juga dengan perempuan. Jadi misalnya payudara membesar, jadi semua perubahan hormonal di usia itu. Nah, ada kalanya di mana hormon androgen yang tinggi juga menyebabkan aktivasi dari kelenjar-kelenjar yang lainnya, yaitu kelenjar minyak di kulit. Sehingga banyak keluhan jerawat pada usia pubertas karena mulai dengan kelebihan minyak. Dan tentunya mungkin usia pubertas dipengaruhi mulai make up, mulai kenal bedak, mulai ingin mencoba dengan hal-hal baru kan, dengar teman pakai apa ikut. Nah itu juga memicu terjadinya jerawat yang semakin banyak di usia pubertas. Tapi sebenarnya enggak juga. Ada juga yang waktu puber dia enggak jerawatan. Begitu udah usia 40 tahun dia datang, "Dok, padahal waktu muda saya nggak jerawatan loh. Kenapa gitu? Sekarang saya jerawatan?" Nah, jadi kembali ke faktor penyebab jerawatnya masing-masing. Kalau yang tadi usia pubertas memang mostly oleh karena hormon. Tapi kalau yang oleh usia tua juga banyak penyebabnya. Bisa jadi juga karena hormon. Misalnya dia dipicu oleh asupan hormon. KB, atau dia udah mulai pakai kosmetik coba-coba, jadi kembali ke penyebab jerawat masing-masing. Bisa juga didapat di usia tua baru jerawatan. Tapi yang untuk usia tua mungkin agak jarang ya. Memang di pubertas itu yang paling banyak ya, atau gimana dokter? Tidak bisa dipukul rata sih, tapi kemungkinannya tetap ada. Biasanya dulu nggak pernah jerawatan, tahu-tahu tua malah jerawatan ada. Atau ya memang dia dari remaja udah jerawatan, sempat sembuh, nanti tuanya baru jerawatan lagi. Itu juga jadi bisa. Bersyukurlah kalau ada orang yang dari awal nggak jerawatan gitu ya. Itu berarti itu anugerah ya. Karena jerawat ini sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Karena buat orang yang punya masalah dengan jerawat itu sangat mengganggu. Betul, karena kan bisa punya jadi efek tidak tidak pede itu. Apalagi selain tidak pede, betul. Ya, pastinya tidak pede. Jadi kan kalau kita tidak pede akan mempengaruhi kinerja baik performance di sekolah. Betul. Juga di ruang kerja misalnya gitu sama. Jadi berarti tugas dokter kecantikan ini sangat penting ya. Iya. Salah satu untuk membangun bangsa juga karena berbicara kinerja kan. Kalau orang nggak pede berarti kinerjanya kurang, berarti bisa misalnya contoh dia semua. Mampu disuruh tampil publik jadi nggak pede karena jerawatnya. Padahal dia sebenarnya paling mampu gitu. Jadi mempengaruhi. Itu tugas dokter itu. Nah dokter, saya ada baca artikel. Katanya ada sesuatu yang sama dengan jerawat, tapi itu bukan jerawat, namanya milia. Benar ya? Betul. Nah, perbedaan jerawat sama milia tuh sebenarnya apa, dokter? Jadi kalau jerawat sama milia kita bisa lihat dari penampakannya. Kalau secara awam kan mungkin kan nggak tahu tuh jerawat apa-apa aja, tapi secara penampakan kita bisa khas sekali untuk milia. Milia itu nampak dengan benjolan putih, kecil, khas dengan nampak seperti ada kristal putih di ujung matanya. Hanya itu saja, benjolannya pasti putih. Dan lokasinya biasanya hanya di hidung, bawah mata, dan pipi. Nah, pada milia biasanya nggak ada tuh tampilan kemerahan apa segala. Nah, paling sulit milia dibedakan dengan
jerawat yang tipe komedo putih. Jadi jerawat itu justru bentuknya banyak banget. Ya, banyak varian ya. Komedo putih, komedo hitam, mulai dari papul kecil sampai bernanah, sampai yang kistik yang besar-besar, yang meradang. Nah, banyak ya. Banyak. Nah, jadi yang paling sulit dibedain ini milia atau ini jerawat. Maksudnya jerawat yang mungkin komedo putih, karena bentuknya sama-sama benjolan putih. Nah, untuk jerawat dan milia itu bisa disembuhkan nggak? Bisa dihilangkan? Bisa ya? Berarti menggunakan perawatannya. Betul. Paling penting sih sebenarnya dalam pengobatan apapun, baik jerawat, flek, itu paling penting adalah edukasi. Edukasi. Betul. Karena kan edukasi. Ngomong-ngomong edukasi nih, pasti di dunia kecantikan tuh ada mitos ya? Iya, banyak ya. Mitos tentang jerawat apa aja, dokter? Banyak sih, penanganan yang paling sering itu ya, penanganan. Kadang kalau orang bilang kasih lemon. Kasih lemon, maksudnya ada jerawat dikasih lemon. Oke, itu mitos ya, dokter ya? Mitos, ada yang pernah datang dikasih bawang putih yang ada bolong, terus datang. Banyak. Jadi kalau kasih bawang putih justru jadi bolong? Jadi mungkin dia salah sumber informasi. Jadi kan dia bilang, kata teman saya pakai bawang putih diolesin di jerawatnya, didiamkan, nanti jerawatnya kempes. Nah, miskomunikasi atau apa mungkin, atau informasinya dia salah. Jadi bawang putihnya dia diamkan tapi sampai besok pagi. Nah, besok paginya udah gosong dan bolong. Jadi gosong ya. Berarti tadi lemon mitos ya. Bawang putih mitos ya. Apalagi mitosnya? Banyak sih. Banyak ya. Banyak banget. Kalau saya dengar pakai pasta gigi. Itu juga mitos. Mitos ya. Mitos. Karena kalau yang punya pengalaman pakai, saya pikir yang pasta gigi ini paling banyak ya. Iya. Di Jadi masyarakat gini, ya. kadang susahnya apa? Kalau kita menemui teman yang pernah berhasil pakai pasta gigi. Jadi dianggap kebenarannya. Betul. Jadi dia akan bilang, enggak, kemarin lihat enggak jerawatnya di sini hilang nih, itu pasta gigi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pasta gigi, cuka apel, lemon itu adalah sifatnya asam, pH-nya terlalu tinggi. Jadi pada saat asam kena ke suatu kulit kita, kalau hitungannya detik, dia akan punya sifat mengeringkan. Sepersekian detik. Begitu miskomunikasi, terus misalnya ditiemin tuh ya lama gitu. Jadinya ya dia akan terus penetrasi masuk ke kulit, jadinya ya gosong atau malah hilang jaringan kulitnya. Jadi kalau misalnya itu sih mitos. Kalau pasta gigi juga sama, bukan hanya pH-nya yang tinggi, dia asam, dia sifatnya iritasi, dia ada SLS, sodium lauryat sulfat. Nah, SLS ini yang bikin kita kayak rinso jadi berbusa-busa. Nah, kan kalau kita gosok gigi kan ada busanya tuh. Nah, busanya itu yang juga sebenarnya sangat iritasi untuk kulit. Nah, kalau misalnya tadi bilang, kenapa temennya dia kok bagus gitu pakai pasta gigi? Kebetulan. Dan kembali jenis kulitnya. Mungkin jenis kulit dia yang biasa-biasa aja. Mayoritas orang jerawat, mayoritas orang jerawat kan sensitif kulitnya. Jadi kalau kebetulan ketemunya yang memang sensitif, pakai pasta gigi, sekitarannya justru malah iritasi atau kering. Kemakin kering justru semakin banyak jerawat. Nah, tadi kan dokter sudah ceritakan soal mitos. Di kesempatan ini dokter mau himbau ke masyarakat, kalau mitos-mitos itu nggak benar, harusnya seperti apa untuk menangani jerawat? Pastinya ya kembali konsultasi ya. Konsultasi ke dokter. Harus cari sumber yang terpercaya. Karena kalau zaman sekarang ya, ketik di Google, ketik, semua keluar jawabannya ya kan. Tapi kan sumber artikelnya kalau cuman kayak kata orang susah. Jadi baiknya konsultasi. Terus nggak bisa nih, dok kemarin teman saya datang berobat sama dokter, jerawatnya dari parah banget terus sembuh. Saya kemarin beli obat yang sama dengan teman saya dari dokter juga, titip sama teman. Obatnya sama. Tapi nggak konsultasi, jadi nggak sembuh. Nah, jadi pentingnya konsultasi karena kan kita harus melihat tipe jerawatnya, kesulitannya apa, penanganannya pun bisa berbeda. Juga setiap orang berbeda. Jadi intinya harus konsultasi ya. Betul. Jadi untuk mitos-mitos itu tadi dokter sudah jelaskan ya.
Nah, mudah-mudahan informasi ini berguna untuk teman-teman di luar. Nah, dokter, saya mau tanya, wanita itu kan tidak jauh dari namanya skincare, betul ya? Betul. Itu merupakan kebutuhan setiap hari lah ya untuk kaum hawa wanita. Nah, ini kemarin saya ada dapat pertitipan pertanyaan dari teman-teman. Saya bilang saya mau podcast dengan Dokter Indah. Ini pertanyaan atas nama Maria. Mudah-mudahan si Maria ini nonton. Mudah-mudahan. Dia bilang dia pakai skincare. Terus setelah dia lepas skincare-nya, dia jadi jerawat. Kenapa itu, dokter? Skincare yang maksudnya yang dibeli bebas gitu ya? Masalahnya saya nggak tanya. Atau ada orang juga nanya racikan dokter, habis pakai racikan dokter dilepas. Jadi intinya kembali kita memilih skincare berdasarkan kebutuhan. Jangan berdasarkan ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya tepat, skincare-nya tepat, ya, sesuai dengan kebutuhan yang memang kulit kita cocok dengan kondisi kulit saat itu, mau dilepas mau nggak dipakai nggak akan pernah ada masalah. Tapi pada saat kita salah pilih isi, cuman kata orang dia bagus, terus kita ikut kan dengan isi yang sama, ternyata nggak sesuai dengan kondisi kulit kita. Jadi begitu kita lepas, dia punya ada reaksi, misalnya ya mulai beruntusan, mulai nggak enak lah semua keluar. Jadi pemilihan skincare-nya yang tepat. Kalau pemilihan skincare-nya tepat, jarang menimbulkan efek samping. Oke, ya. Tadi dokter sudah masuk ke pemilihan skincare yang tepat ya. Nah, bagaimana cara milih skincare yang tepat? Ya, maksudnya kalau kita mau beli skincare kan gitu misalnya mau beli nih, saya pengen beli skincare. Dokter ada saran nggak harus skincare yang apa, yang bagaimana, kembali yang kayak tadi yang aman atau enggak gitu kan? Kembali yang tadi udah dijelasin ya. Jadi pertama tahu dulu jenis kulit kita. Kadang ada yang tahu loh. Berarti maksudnya konsultasi ya? Kadang kan nggak pakai konsultasi. Misalnya yang mau skincare beli bebas tuh. Ya kecuali lagi mau skincare yang konsultasi dokter itu lebih baik. Iya, maksudnya yang idealnya yang paling bagus kan beli skincare harus konsultasi ke dokter kan? Betul. Nah, kalau misalnya mereka yang nggak konsultasi ke dokter gimana? Beli di bebas gitu kan? Nah, itu boleh aja. Tapi dia harus tahu dulu kondisi kulitnya. Contoh misalnya dia memang jenis kulitnya berminyak. Ya carilah produk skincare yang sesuai dengan kebutuhannya, yang bisa memang untuk kulit berminyak, artinya yang non komedogenik misalnya gitu. Oh, di situ ada keterangannya ya di pada umumnya produknya. Harusnya ada. Jadi pertama pilih sesuai kebutuhan dan kondisi kulit. Yang kedua keamanan. Jadi kalau dengar kata orang beli ini di internetnya, maksudnya di online-nya ini, tapi nggak jelas, pot doang, cuman label kecil, tulis tangan. Begitu tahu itu lebih baik tidak usah digunakan. Jadi keamanan itu juga sangat penting. Kita harus lihat dari label informasinya, sediaannya, tanggal kadaluarsanya, isinya, kandungannya. Pokoknya kita harus ngerti apa yang memang mau kita butuhkan. Jadi nggak sekedar kata orang gitu. Misalnya dia bilang yang terbaru nih isinya niacinamide bagus, yang lagi viral ini gitu ya. Lagi viral ini, apalagi kalau di endorse sama artis kan. Ya, artisnya kebetulan mukanya udah cakep. Dia bilang karena pakai produk ini katanya. Jadi orang kan memang, tapi zaman sekarang memang begitu kan. Mudah sekali untuk terbawa arus mengikuti. Nah, dia pun mungkin nggak panjang pikir memang artis tuh mukanya udah cakep. Jadi karena nah itulah hebatnya artis. Dia harus meyakini kan, meyakini endorse-nya makin mahal karena dia pandai untuk meyakini. Jadi semakin banyak followersnya ikutan. Jadi dia kurang memahami. Terus kalau itu biasanya sih, tapi yang berani endorse tentunya yang sudah aman, yang sudah BPOM, yang sudah BPOM ya. Nah, dokter masuk ke BPOM. Berarti kalau kita beli skincare itu mesti harus ada BPOM-nya ya, BPOM-nya ya. Pasti harus. Harus ya. Harus. Nah, kalau BPOM-nya itu bagaimana kita ngeceknya? Kalau yang terbaru sejak tahun lalu ya kalau nggak salah itu BPOM sekarang setiap kemasan skincare itu sudah ada barcode. Kalau dulu kan POM NA sekian nomor. Nah kalau sekarang udah ada barcode, tinggal scan aja barcode-nya, keluar nomor NA-nya, kita masuk ke situs cek bpom.pom.go.id. Oh, masuk
diambil di Google, masuk ke situsnya. Tinggal, atau enggak, kalau nggak hafal alamat webnya, tinggal ketik di Google, cek BPOM Skincare. Nah, nanti keluar alamat Jadi BPOM. kita masukin nomor serinya, Betul. apakah terdaftar atau tidak ya? Di dalam web itu kita bisa pilih mau masukin nomornya atau masukin mereknya, itu juga boleh. Misalnya kayak merek skincare saya CAJ. Tinggal ketik. Jadi dia ada pilihannya di BPOM yang kita mau masukin apa yang di searching. Misalnya kita mau searchnya CAJ. Kita tinggal ketik CAJ, nanti keluar produk-produk CAJ. Atau kita mau ketik nomor POM NA-nya. Kita ketik nomor POM NA-nya, nanti keluar nomor POM NA-nya. Artinya kalau itu bisa didapat, berarti produk itu sudah terdaftar di BPOM. Berarti sudah aman ya? Betul, asal bukan palsu ya. Ya, nah, ngomong-ngomong palsu, apakah BPOM bisa dipalsukan? BPOM-nya tidak, tapi produknya. Jadi misalnya apa ya, Pasqua gini ya, nanti dia sudah ada nih nomor SNI-nya atau nomor apa, kita klik, memang nomornya Pasqua. Jadi real dong, bener dong nomornya Pasqua. Tapi Pasquanya palsu gitu misalnya, isinya. Jadi dia ngikutin dari mulai kemasan, packagingnya, sampai labelingnya, posisinya di sini dia ikutin. Tapi nomornya dia sama karena memang benar tercatat sebagai merek itu. Nah jadi tapi sebenarnya bukan itu. Gitu. Jadi misalnya CAJ punya saya gitu kan, terus saya tinggal, CAJ nih gitu. Orang kan nggak sampai detail sekali ya Pak ya. Itulah hebatnya barang palsu. Persis sepersis-persisnya. Nah kalau untuk seperti ini gimana solusinya dokter? Sulit. Nah sulit ya? Caranya adalah belilah di tempat yang terpercaya. Jarang sekali, banyak sekali orang-orang yang kalau khususnya di Singkawang ya, kalau saya nggak tahu di tempat lain. Beli skincare ini di mana? Toko baju. Jadi atau dibilang dari teman udah viral begitu ya. Jadi yang tadi dokter bilang sudah di endorse itu ya. Tempat yang terpercaya. Kalau jelas, memang toko skincare, terus jelas toko atau memang di klinik, ada mereknya, atau memang di swalayan, tapi ya memang benar-benar ya boleh-boleh aja. Nah, kalau tadi kan kita bicara dipalsukan ya, berarti maksudnya isinya bukan BPOM-nya ya. Kan dokter bilang isinya yang dipalsukan. Nah, isi yang dipalsukan tuh biasa berbahaya nggak, dokter? Pastinya, kan nggak mungkin dia bikin seperti yang sudah dengan pemeriksaan. Pasti dia ingin buat hasil lebih instan, ingin lebih bagus gitu. Ya pastinya ada kandungan-kandungan yang tidak sesuai dengan. Dokter sudah masuk kandungan. Berarti kandungan apa yang berbahaya kalau biasa yang diketemukan di dunia kecantikan? Yang pasti karena zamannya orang itu sukanya instan, yang instan-instan, paling bahaya adalah merkuri. Merkuri, Merkuri itu sendiri memang bahayanya kenapa ya? Karena efeknya itu jangka panjang. Bisa bukan hanya untuk kulit, untuk organ-organ di dalam, untuk ginjal, saluran pencernaan kita. Walaupun dioles di muka, efeknya bisa ke dalam. Betul banget. Termasuk dengan susunan saraf kita. Jadi banyak sekali efek jahat si merkuri. Wah, menarik ini, menarik. Merkuri itu kimia kah, dokter? Betul, jadi merkuri itu sebenarnya logam. Logam yang sering kita jumpai di unsur-unsur alam, ada di biji-bijian, ada di batu dan segala macam pertambangan. Jadi air raksa, Hg logam. Nah, dia sendiri itu dikelola sedemikian rupa sehingga dia bisa dijadikan dalam bahan baku skincare. Nah, sifatnya itu yang diunggulkan membuat skincare menjadi instan. Instan tuh maksudnya dipakai sebentar sudah kelihatan glowing, cantik. Betul, karena efek si merkuri itu sendiri. Jadi merkuri mempunyai sifat yang jahat banget. Jadi dia merusak semuanya. Contoh dipakai di kulit ya. Kalau dipakai di kulit ya kulitnya rusak. Rusaknya bukan rusak kasat mata jadi hancur, bukan. Lapisan perlindungannya rusak, barier kulitnya rusak, tentara di kulitnya rusak dan mati. Jadi jerawat pun nggak mau, kuman lalat pun nggak mau lewat karena nggak ada nutrisi protein yang bisa dimakan oleh si kuman. Jelas pakai ini jerawat saya nggak pernah tumbuh jerawat. Orang kulitnya aja sebenarnya sudah rusak. Saya sudah masuk. Jadi pada saat digunakan, tapi pada saat dilepas begitu banyak keluhan. Jadi kalau itu dia bilang nggak dipakai lagi, langsung dok fleknya keluar. Karena apa? Dia udah rusak. Skin barriernya rusak, proteinnya mati semua rusak. Jadi
jerawat nggak hinggap, flek juga nggak ada, orang pigmen penghasilnya semua rusak. Nah, begitu nggak dipakai lagi merkurinya, dia akan minta nagih. Jadi mana nih zat yang ininya yang bikin kita jadi nyaman, yang bikin kita kayak narkoba nanti ya dia. Iya betul, kayak narkoba. Berarti dosisnya bisa tambah terus, dokter? Enggak sih, hanya aja sifat edik, sifat ketagihan. Jadi harus digunakan. Kalau kita lepas akan ada keluhan. Kalau udah dipakainya lumayan lama ya. Kalau misalnya kebetulan nih makainya baru 1-2 hari atau mungkin belum terlalu ada sifat nagih. Tadi saya pikir itu merkuri kalau dipakai cuma rusak di kulit saja. Tapi ternyata tadi dokter sampaikan bisa ke bagian dalam organ ya. Betul. Efeknya ya. Betul. Dan dipakai itu kan tadi jadinya mati ya. Makanya nggak ada, dia jadinya apa namanya, mulus gitu dan lain sebagainya ya. Orang kuman aja nggak mau orang itu. Kalau begitu sambung tadi titipan pertanyaan teman saya, jangan-jangan itu ya. Mungkin iya, maksudnya kalau ini kan saya nggak tahu, saya lagi cerna. Kan tadi dokter bilang setelah dia lepas jadi ada keluhan. Betul. Bisa jadi ya. Betul, bisa jadi. Intinya prinsip bagaimana kita mengetahui merkuri dalam skincare itu sulit. Sedemikian rupa penjual itu akan sangat pintar, nggak ingin diketahui toh. Kalau nggak ada yang merkuri nih nggak laku dong. Emang merkuri bisa kecium? Nggak bisa. Nah itulah gimana caranya penjual sedemikian rupa mengakali supaya dalam produknya itu nggak ketahuan, nampaknya warnanya juga mungkin dicampur, wanginya, aromanya juga sudah dimodifikasi sehingga sulit untuk masyarakat awam melihat ini bermerkuri nggak ya? Gitu. Nggak bisa semudah itu. Tapi kalau itu di dokter mungkin bisa ambil dimasukkan ke lab ketahuan ya. Betul. Cuman untuk masyarakat umum kan nggak mungkin sampai ke lab kan? Betul. Intinya tidak ada yang instan. Kalau mau instan pakai filter. Ya, habis itu jangan ketemu orang ya. Jangan ketemu orang. Bener kan? Kalau mau instan pakai filter aja. Tapi nggak boleh ketemu orang. Gitu, ketahuan ya. Ketahuan. Oke, merkuri ini menarik nih. Berarti luar biasa rusaknya ya, jahatnya. Luar biasa. Nah, selain merkuri ada yang lain nggak? Biar masyarakat juga ngerti ya. Ada beberapa kandungan yang dikatakan BPOM berbahaya. Seperti selain merkuri, contoh hidroquinon, steroid. Nah, kedua hal ini pada dasarnya sebenarnya dia adalah obat. Mirip dengan narkoba ya. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Obat terlarang. Tapi digunakan oleh kedokteran. Contoh morfin. Ya, asalkan penggunaannya tepat, dosisnya tepat. Ada resep lah ya. Betul. Kalau disalahgunain, nah contoh yang obat batuk merek tertentu, sekali dioplos. Nah, jadi asalkan tepat. Nah, dengan hidroquinon dan steroid, asalkan tepat, sesuai dengan indikasi dan resep dokter, sebenarnya boleh. Yang dipermasalahkan BPOM, jika diketahui ada hidroquinon dan steroid dalam kosmetik, bukan dalam obat. Jadi ada kosmetik, ada kosmedik. Nah, kalau yang dengan resep kan itu memang pastinya jadinya bahan krim juga kan, jadi krim. Tapi dia sudah di bawah pengawasan dokter. Artinya sudah disesuaikan dan pastinya harus konsul, mau ambil lagi konsul lagi. Jadi dokter tahu kan apa yang akan terjadi. Tapi yang tidak diperbolehkan hidroquinon dan steroid yang dijual bebas. Yang biasanya BPOM bisa sidak, turun lapangan, dia cek, wah hidroquinonnya udah 7%. Pasti dicari gitu. Jadi ada kandungan yang diperbolehkan. Biasanya hidroquinonnya 2% masih boleh dijual bebas. Tapi tetap harus dengan resep dokter. Kalau 2% diizinkan. Tapi di atas itu sudah harus dengan resep dokter. Jadi hidroquinon sama steroidnya tidak salah. Karena dia sebenarnya punya fungsi dan bahkan bagus. Tapi kalau disalahgunakan oleh oknum-oknum, dia bikin hidroquinon, ditaruh di dalam skincare untuk apa? Untuk sama efeknya memutihkan dengan instan. Jika dosisnya sangat tinggi. Instan itu ya. Steroid juga sama. Steroid dengan dosis yang sangat tinggi, jumlah yang sangat tinggi, dia punya efek langsung whitening.
Tapi betapa rusaknya kulit. Jadi betapa waktu itu lagi booming di 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. 2018 ya. Itu yang datang anak-anak muda ke klinik. Okay. Dengan keluhan kulit. Okay. Kulitnya kenapa? Dokter, saya keluar stretch mark. Merah-merah, kayak ibu hamil yang habis pecah perut tuh. Tapi ini di lipat tangan, di lipat paha, dekat payudara, di semua lipatannya biasanya keluar semua. Kenapa? Ada pakai apa? 1 minggu ini saya pakai lotion ini. Nah, lotion yang dengan pemutih cepat, steroidnya tinggi, tapi kulitnya rusak. Jadi steroid itu baik. Hanya jika disalahgunakan oleh oknum-oknum, ia punya untuk mendapat efek-efek tertentu, tentunya harus ada resiko yang harus siap intinya masyarakat harus pintar, tidak ada yang instan. Yang lagi-lagi kalau instan, filter saja ya. Betul banget. Itulah pentingnya. Jadi beli handphone yang ada filternya jadi ya. Nah, tadi kan dokter sudah sebutkan 3 unsur ya. Merkuri, hidroquinon, steroid. Nah, berarti yang merkuri ini itu big no-no, itu nggak ada di kimia dalam kan maksud saya kan. Betul. Nah, kalau yang 2 ini masih sifatnya bisa digunakan untuk tapi obat ya. Oke. Kalau misalnya skincare itu yang sudah BPOM, sudah kandungannya sudah benar, maksudnya sudah aman. Biasa butuh proses berapa lama, dokter, untuk supaya jadi glowing dan lain sebagainya? Itu tergantung kan sih. Maksud saya kan ada orang yang mungkin karena dia pakai ini mungkin 1-2 bulan sudah kelihatan hasil atau gimana? Tergantung keluhan. Iya, contohnya ya barang-barang yang sudah ada di klinik lah. Dok, kalau pakai punya dokter berapa lama bagus gitu kan? Kan biasanya. Iya. Suka nanya berapa lama bagus. Namanya kan manusia kan, pengen cepat. Berapa lama saya sembuh gitu. Jadi intinya kita dalam pengobatan itu nggak bisa menjanjikan. Sama dengan orang beli obat batuk pakai resep dokter. Berapa lama saya minum obat batuk ini, batuk saya sembuh? Siapa yang tahu? Ya. Jadi banyak sekali faktor tergantung penyebab, dengan jerawat kek, batuk kek, apapun keluhannya, tergantung penyebabnya dan penanganan hariannya. Makanya penting sekali konsultasi dengan obat yang sama, dia bisa mengobati banyak hal. Karena untuk itulah ada dokter kecantikannya. Jadi, nah, tadi dokter sudah sempat sampaikan ada faktor. Berarti tadi yang kita bicarakan faktor luar ya, pakai skincare. Maksud saya supaya untuk lebih cepat, apakah faktor dari dalam, contohnya makanan, nutrisi apa, itu mendukung nggak? Banget. Jadi contohnya apa ya? Jerawat kali ya. Nah, kalau obatin jerawat, selain kita, jadi gini, nggak ada orang yang bisa mengharapkan, dok, kalau saya pakai skincare dokter, pakai obat dokter, jerawat saya pasti sembuh ya. Saya pasti bilang, tidak. Belum tentu. Karena nggak bisa orang kucuk-kucuk datang, kalau jerawat saya sembuh berarti produk dokter bagus. Kalau jerawat saya nggak sembuh berarti produk dokter nggak bagus. Sebenarnya nggak semata-mata segitu doang. Tapi kita perlu banget di waktu konsultasi itu mengedukasi panjang lebar. Supaya pasien datang nih, jerawat dikasih obat, sembuh. Sekian lama, jerawatan ulang. Kasih obat, sembuh. Nanti nggak lama, jerawatan ulang. Itu yang salah adalah kurangnya edukasi. Jadi kita sebagai dokter punya peranan penting selain mengobati, kita juga harus mengedukasi apa sih penyebab jerawat sama si pasien ini. Belum tentu sama dengan temennya yang jerawatan juga. Kita harus putus rantai penyebabnya. Contoh, misalnya dia jerawatan oleh karena makanan. Makanan-makanan tertentu pada orang-orang tertentu dia akan menimbulkan jerawat. Tapi belum tentu sama orang lain. Jadi misalnya dia faktor penyebabnya makanan. Kita udah kasih obat paling bagus, dia bagus. Nggak lama penyebabnya dimakan aja terus sama dia. Jadi jerawatan lagi. Nah gitu. Jadi faktor penyebabnya yang harus kita cari tahu lalu kita putus. Berarti faktor pendukung yang dari dalam, contoh makan itu sangat mempengaruhi. Betul. Ya. Nah, kalau bicara soal makanan, umumnya makanan apa yang paling mengundang jerawat itu datang lagi?
Kalau makanan yang ngundang jerawat, biasanya selalu saya bilang sama pasien tuh ya, 8 makanan. Itu dari awal sampai ngomong akhir pasti saya selalu bilang 8 makanan. Makan makanan yang berminyak, goreng-gorengan, tinggi lemak, terus seafood, cabe, gandum, susu, keju, yogurt, itu apa tadi satu lagi ya? Goreng-gorengan, cabe, seafood, gandum, susu. Nah itu tuh semua yang kacang-kacangan juga, tapi tertentu. Jadi nggak bisa bilang kita pukul rata. Kacang bikin jerawatan loh. Itu enggak ya, berarti mitos juga ya. Maksudnya jadi, enggak semua ya. Betul. Terus enggak semua. Terus bilang coklat bikin jerawatan loh. Itu sebenarnya tergantung dari apa yang menjadi pemicu pada itu pasien sendiri. Okay. Tapi pada umumnya begitu datang pasien jerawatan, kenapa kita harus edukasi makanan itu? Walaupun belum tentu, tapi kan kita pengen pasien itu mempunyai lifestyle yang baik, perubahan untuk jangka panjang supaya dia nggak capek keluar duit banyak buat berobat terus hanya karena kasus jerawat yang menahun. Padahal bisa diselesaikan cepat, jadinya lanjut terus ya. Makanya edukasi penting, baik dari faktor dalam, makanan, stres, ataupun stres juga bisa. Iya, termasuk hormonnya. Iya, termasuk begadang. Begadang. Begadang juga mempengaruhi hormonal. Jadi pada orang-orang yang mungkin dinas malam atau mungkin dia begadang, terus jadi jerawatan. Begadang tuh efeknya ke hormon juga ya? Betul, efeknya ke hormon. Ya, nah. Berarti tadi dokter sudah sebutkan makanan itu, artinya kalau bagi mereka yang punya masalah dengan jerawat, usahakan menghindar dari itu ya. Cari makanan yang... Betul. Nah, kalau makanan yang dianjurkan apa dokter? Banyak sih kalau yang buat kesehatan. Ya apa aja sebenarnya boleh. Intinya dalam pengobatan itu yang baik ada ya sayuran, serat, vitamin. Tapi asalkan tidak berlebihan. Gorengan salah dong. Ya boleh aja makan nasi goreng juga boleh. Makan mie goreng boleh. Bukan berarti habis makan nasi goreng, mie goreng, digoreng-goreng langsung jerawatan. Tapi yang tidak berlebihan. Artinya kembali ke kita harus bijak. Betul. Jangan Senin sampai Minggu gorengan semua ya. Iya, kadang orang tuh suka lupa loh. Pagi udah nasi goreng, siang nanti dia mie goreng, malam bakwan goreng, nanti semua hari itu digoreng. Oke, ini karena dokter menyinggung sedikit soal gorengan, saya teringat sedikit nih. Ada yang bicara kalau habis minum gorengan tidak boleh minum air es, itu bagaimana? Oh, minyaknya nempel gitu ya? Oh, enggak lah. Mitos ya? Itu mitos. Oke. Mitos ya. Oke, berarti enggak benar ya. Benar. Justru kalau minum air dingin kan segar ya. Maka habis gorengan harus minum ya. Iya, oke. Nah, tadi kan dokter sudah bilang skincare yang dijual di toko-toko kosmetik kan yang ada BPOM-nya kan, berarti itu sudah aman kan? Nah, mungkin ada orang pengen beli skincare, maksudnya yang racikan ada kan? Ada. Nah, itu gimana? Racikan kan berarti nggak ada mereknya. Nah, yang tadi dokter bilang kan yang di sini ada mereknya, jual di toko swalayan, boleh beli. Nah, yang ini kan nggak ada mereknya. Nah, bagaimana himbauan dokter terhadap ini? Iya. Jadi kan juga sering tuh ditanya, lagi pakai krim apa? Krim dokter. Pasti saya tanya, pakai konsul nggak? Enggak, titip temen katanya. Jadi benar krimnya racikan dokter. Tapi kan kita harus tanda tanya. Bisa jadi kalau kita positive thinking memang benar, mungkin ya sama dengan saya ya. Racikan saya dibeliin temennya buat dia. Benar punya kita. Tapi kita juga harus berpikir mungkin juga bukan, mungkin juga salah. Intinya sebaiknya kalau kita mau bilang pakai racikan dokter harus dengan konsultasi. Lagi-lagi konsultasi. Kalau dengan titip teman yang kembali dengan beberapa pasien saya itu belum tentu cocok. Obatnya sama, kasusnya sama jerawat. Dok, kok saya nggak sembuh kayak teman saya sembuh jerawat. Padahal dia jerawatnya lebih parah dari saya gitu. Nah, jadi racik itu namanya racik, berarti belum tentu isinya sama untuk si A, kebutuhan. Untuk si B, betul. Disesuaikan. Nah, tadi dokter sempat singgung soal cocok. Apakah skincare yang mahal pasti cocok untuk semua orang? Nah, itu nggak bisa pakai patokan harga. Nah, ya kan? Kan di pikiran kita kan mahal pasti bagus kan? Enggak. Penjelasannya gimana, dokter?
nggak ada patokan dalam setiap kali kita pakai skincare ya. Skincare terkenal pasti bagus, skincare mahal pasti bagus. Kembali ke kebutuhan dan kondisi kulit. Kalau pas ketemu yang cocok, mau skincare harga 10.000 ya cocok aja. Ya. Yang penting jadi, aman ya. 10 juta aman. Belum tentu cocok, tapi 10.000 bisa jadi cocok ya. Berarti bukan di nilai uangnya ya. Oke, kebutuhannya lagi ya. Nah, dokter, kita tahu sekarang dunia kejahatan kan semua sisi ada di kehidupan kita. Kejahatan pasti ada di dunia kecantikan. Betul ya? Betul. Nah, di dunia kecantikan tuh apa aja kejahatan yang ada? Kalau sekarang ya, karena bukan hanya masalah kulit yang tadi saya bilang ya, orang kan pengen menunda penuaan dengan atau merubah bentuk wajah, pengen hidungnya mancung, bibirnya tebel, terus ya jadi intinya sih yang salah itu adalah kembali saya bilang masyarakat. Karena mereka juga kurang edukasi ya, kurang pengertian. Jadi kejahatan itu bisa kayak orang seperti yang bilang dulu Bang Napi. Terjadinya karena ada kesempatan. Okay. Mereka nggak akan laku, mereka nggak akan bisa beraksi kalau tidak ada demand, tidak ada yang minta. Betul. Jadi karena mereka pengen yang instan, adalah orang yang jual pakai cara cepat. Pakai steroid dan merkuri. Jadi contoh juga ada yang orang pengen cari murah. Beli filler sendiri. Suruh bidan atau suruh perawat, atau bukan bidan, bukan tenaga medis, suruh orang yang lihat YouTube dikerjakan filler sendiri. Atau memang ada oknum jahat, suka pakai jas putih, buka kayak salon. Orang nggak ngerti, masih identik sekali dengan jas putih itu dokter. Jadi di salon sana dengan siapa? Ada dokternya. Diapain? Iya kemarin saya digini. Di salon itu ada, jadi harus ngerti ya, dokter tidak pernah praktek di salon dan di tempat-tempat yang bukan ada prakteknya kayak klinik, harus ada SIP-nya, surat izin praktek. Kalau benar ada sosok dokter yang bekerja di tempat A gitu ya, pikir dua, itu dokter gadungan atau dokter nakal. Jadi kita harus pikir. Kalau dokter nakal, bener dokter, tapi nakal. Misalnya kerjainnya di hotel, panggil orang. Banyak tuh di Singkawang ya. Datang nih dokter. Di Singkawang ada dokter? Ada. Datang dokter. Ayo kumpulin orang. Dilakukan di kamar hotel. Bener dokter, bener dokter. Tapi kita harus pintar sebagai orang. Kenapa dokter itu mau sampai kerjain di hotel? Apa yang dia kejar? Uang. Dia tidak akan pernah memikirkan keamanan pasien. Ruangan yang gak steril, alat-alat yang dia bawa juga mungkin tahu-tahu pasiennya ada di bawah temennya 20, padahal dia siapin alat 10, bisa jadi dipakai ulang. Jadi kita harus pintar. Benar dia dokter, benar dia terkenal. Tapi kita harus mikir, masa iya kita mau dengan ya dokter atau orang yang memang mengerjakan itu hanya karena dia ingin motifnya itu beda. Ya kan pengennya kan ya memang, tapi kan hasilnya bagus dok. Ya kebetulan. Ya, jadi ya pinter-pinter lah, pinter-pinter. Kalau misalnya kita jadi masyarakat inginnya yang murah, ketemu di salon pakai jas putih, pasti harganya ya beda dong. Jadi pengen yang murah dapat akibatnya. Jadi yang harus kita banyak sebenarnya sih kalau bagi saya pribadi ya, beban saya sebagai dokter tuh bukan cuma ngobatin, tapi kita punya peran penting buat mendukung masyarakat jadi pintar. Mengedukasi maksudnya. Betul. Jadi saya tuh senang untuk mengedukasi lewat media sosial. Ya untuk jangka panjang sih. Bukan, kadang saya suka bercandain sama pasien kan. Dok, kalau nanti saya udah selesai nih, udah sembuh, bolehkah saya pakai skincare yang lain, kata dia gitu. Terus saya jawab, boleh. Kan mukamu, gitu kan. Kan mukamu. Boleh. Tapi saya kasih edukasi gitu loh. Maksudnya jangan sampai dia mengulang.
karena mereka nggak ngerti gitu loh. Nanti dia kembali lagi ke skincare yang merkuri, lanjut lagi. Nanti ngulang. Jadi saya bilang boleh itu mukamu, tapi bijak dalam memilih. Kalau benar gini boleh. Kalau enggak ya janganlah, ngapain, saya bilang gitu. Jadi senang aja, maksudnya kita kan edukasi ya sambil punya. Kayak guyon gitu ya. Bener, kadang saya suka gitu. Nah, berarti saya nangkap dua poin. Dokter tadi dokter bilang yang pakai jas putih belum tentu dokter ya. Tapi ada dokter, tapi yang dokter yang nakal ya. Nakal tanda kutip ya. Nah, berarti itu himbauan Dokter Indah supaya bijak dalam memutuskan dan memilih sesuatu. Betul. Maksudnya untuk dokternya, produknya dan lain sebagainya. Oke. Nah, dokter, sebagai dokter nih, tadi dokter sudah bilang ingin mengedukasi masyarakat khususnya di Kota Singkawang. Nah, di kesempatan ini saya ingin kasih dokter kesempatan. Apa yang mau dokter sampaikan di dunia kecantikan ini? Biasanya sih udah, kalau pasien-pasien saya udah tahu lah ya, kalau Dokter Indah tuh bawel ya gitu. Ya. Tapi bawel di podcast bagus, dokter. Oh gitu ya. Enggak sih, jadi biasanya kalau yang pasien konsultasi itu lama sama saya. Lama. Ya apa ya, pasien, masyarakat, saya sih harapannya adalah pintar. Pintarnya buat kesehatan dirinya. Dalam memilih sih, baik milih skincare, dalam memilih tindakan. Ada yang misalnya dia datang inginnya, dok, muka saya bagusnya diapain? Misalnya dia kan. Diketok magic. Iya, betul. Sama dokternya juga diketok magic. Jadi harus maksud saya tuh kita sebagai pasien tuh jangan jangan iya aja. Kita harus punya pemikiran yang kritis. Nggak ada yang instan. Kalau udah mikir itu instan, kita harus berpikir oh itu pasti nggak baik. Atau misalnya ditawarkan yang B, kita harus kritis, harus pintar. Jadi sebagai pasien pesan saya sih yang pertama ya pintar. Pintarnya tuh bijak. Kalau memang dengan ketidaktahuannya, saya kan nggak tahu dok, kalau ternyata pakai pasta gigi hasilnya gini-gini. Nah itulah pentingnya bijak nggak mesti pintar. Yang penting dia mikir, nggak mungkin lah pasta gigi buat gigi kok buat jerawat, emang pasta jerawat gitu ya. Jadi dia harus dari nama sudah beda. Jadi ya pintarnya itu tanda kutip, nggak mesti pintar harus ngerti bahan isi pasta gigi enggak, tapi ya bijak. Terus tidak mudah tergiur. Karena zaman nih udah hebat banget. Media sosial hampir semua orang punya handphone ya kan. Jadi ya jangan mudah tergiur. Kalau dibilang produk itu lagi viral, bagus, diikutin, jangan ya. Boleh diikutin tapi cari tahu dulu maksud dokter ya. Ada lagi yang mau dokter sampaikan? Terus biasanya kalau untuk pasien-pasien misalnya dalam pengobatan, ya kunci nomor 1 sabar. Ya tadi itu karena nggak ada yang instan, dia datang ke dokter belum tentu pasiennya sabar. Jadi pesan berikutnya sabar. Oke. Terima kasih dokter. Nah dokter, tadi kan saya udah sampaikan di depan kalau dokter kan pemilik owner dari Dokter Indah Estetik Klinik ya. Nah, di tempat dokter tuh bisa ngerjain apa aja? Banyak sih. Ya. Pokoknya untuk kesehatan lah. Nah, saya ubah pertanyaan saya aja. Di akhir ujung tahun ini, kira-kira dokter punya promo apa di klinik? Oh, banyak juga. Banyak ya. Ya, mungkin bisa disampaikan. Nanti dibocorin nih. Kalau yang di awal bulan kan memang udah pada tahu lah ya, ada diskon bulan Desember. Tapi yang nanti akan coming soon itu tuh diskon Hari Ibu. Ya. Jadi pengen aja gitu ngajak ibunya. Diskon Hari Ibu sama ada diskon spesial 2 hari menyambut akhir tahun itu ya, Natal dan Tahun Baru. Jadi di 2 hari yang akhir sebelum kita tutup itu diskon terbesar selama 8 tahun klinik. Gitu. Sudah 8 tahun ya? Iya, sudah 8 tahun. Ya. Berarti ya mudah-mudahan yang nonton ini cepat datang daftar dulu ya. Ada kuotanya nggak dokter? Iya pastinya kan tenaganya nggak ada. Oke. Pakai booking. Tempat praktek dokter tuh alamatnya di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman, di
Roban, Singkawang Tengah, tapi nggak ke arah Robannya, yang ke arah mau ke Condong, dekat Simpang Kalimantan. Oke. Mungkin yang denger nanti mau datang ya? Iya pasti harusnya. Tujuan. Oke, terima kasih dokter sudah berbagi, sudah mengedukasi di dunia kesehatan buat khususnya masyarakat di Kota Singkawang. Nah, saya dari Ayo Bongkar sangat berterima kasih dokter menyisikan waktu untuk berbagi dengan penonton Ayo Bongkar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, saya berharap nanti di lain waktu, di lain kesempatan, dokter masih bersedia kita undang di podcast ini. Amin, Mas. Terakhir dokter, apa harapan dokter terhadap podcast Ayo Bongkar ini? Nah, itu juga tadi saya pengen ngomong ya. Apa tuh? Saya mau minta kesempatan ngomong terakhir. Siap. Aslinya, kalau menurut saya ya, Kuantung ya, saya tuh seneng gitu ya, senang lihat yang kayak Kuantung udah undang narasumber. Ya moga-moga memang benar bisa jadi berkat, bisa memberikan masukan, wawasan, pengetahuan dengan masyarakat kita. Jadi saya justru yang mau terima kasih sama Ayo Bongkar ya, udah ngajak. Terus ya tujuannya baik, maksudnya kita pengen mengedukasi. Terus kemarin ada tentang panggil siapa narasumber, itu saya senang dengerinnya itu ya, lucu gitu. Jadi kita tahu justru harus makin sukses, harus lebih kreatif. Siap. Moga-moga lebih besar, lebih banyak kru ya. Jadi bisa apa ya? Bermanfaat lah ya. Bermanfaat, betul. Ya, terima kasih dokter untuk harapannya ke kita dan nanti kita akan berusaha lebih keras lagi. Semangat. Semangat ya. Terima kasih dokter. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih juga.